Buat kamu di sini yang ingin mulai bikin konten, ini ada beberapa kesalahan konten creator pemula yang ada baiknya juga nggak kamu lakuin ya. Jadi apa aja itu? Langsung kita bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Syondres dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas apa aja kesalahan konten creator pemula ya. Jadi saya akan tunjukin beberapa teman-teman. Ini saya udah list ya di layar laptop saya dan saya akan jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah, banyak content creator pemula, itu fokus di jumlah followers, ya. Karena nanti teman-teman akan sadar bahwa followers itu nggak menjamin jumlah customers, ya. Jadi kalau teman-teman mikir bahwa, "Oh, followers orang ini 500.000, 1 juta, otomatis uangnya banyak dong, customer-nya banyak." Enggak juga. Karena, ya kalau teman-teman lihat yang kisah influencer yang nggak bisa menjual berapa baju gitu kan, saat dia punya berapa juta followers, itu nyata, teman-teman. Bahkan saya juga dulu berpikir yang sama. Saya berpikir bahwa, "Oh, kalau follower saya 400.000, saya jualan barang tertentu pasti laris." Nyatanya enggak. Ya jadi, ya itu yang teman-teman harus tahu dulu bahwa followers itu tidak sama dengan customer, ya. Ini yang teman-teman harus tahu dulu ya, ini mindset yang penting. Karena kalau teman-teman fokus di jumlah followers, teman-teman nanti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan followers. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman asing atau enggak dengan istilah MOTS ya, MOOTS ya. Jadi kata ganti dari istilah mutual yang artinya saling bersama dan timbal balik ya. Jadi kayak gini, kalau teman-teman lihat orang-orang yang bikin konten kayak, MOTS ini ya yang komen banyak ya, "MOTS aku please on tiap hari." Nah ya, jadi mereka berharap untuk saling fallback, saling komen, saling support agar views-nya itu bisa naik, ya. Contohnya juga kayak gini, ya. "Sini aku back semua TikTok affiliate." Ya, langsung rame gitu kan yang komen, oh lihat nih komennya 7.000 ya. "Gercep nih always on TikTok, sini aku back." Ya jadi, ya ini teman-teman, banyak orang yang menganggap bahwa, oh kalau misalkan saya saling interaksi, otomatis, views saya naik, ya follower saya bertambah. Ya, padahal itu tidak bijak. Kenapa? Karena yang pertama, buat apa teman-teman saling interaksi sama orang-orang yang belum tentu potensial customer teman-teman. Yang kedua, buat apa teman-teman punya banyak followers, padahal followers yang follow kamu bukanlah target market kamu. Jadi ya, ini kamu harus perhatikan ya. Jadi jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan customer. Ya, karena followers tidak sama dengan customer ya. Yang kedua adalah banyak orang itu yang masih nggak paham tahapan step by step kreator dari nol sampai sukses. Ini kita udah bahas di video yang lain ya, teman-teman nanti bisa cek ya. Saya agak lupa nama videonya apa. Videonya kayaknya itu, 4 tahapan content creator kayaknya. Coba saya tunjukin teman-teman. Ini kayaknya, nah ini teman-teman bisa nonton video ini, tapi rangkuman singkatnya adalah, teman-teman harus tahu bahwa content creator yang pemula, yang dari nol ini saya nggak tahu ya kenapa ini angkanya beda ya, karena ini buatan ChatGPT ya. Saya minta dia buatin diagram ini. Tapi tetap harus tahu bahwa content creator itu ada 4 tahapannya. Jadi nggak bisa langsung instan. Yang pertama konsistensi. Konsistensi di sini yang dimaksud adalah konsisten buat bikin konten, konsisten live, konsisten belajar hal baru, konsisten, sosialisasi. Ini penting banget. Jadi konsisten itu berapa lama, Mas? Minimal kalau bisa 1 minggu posting 5 kali. Ya 5 konten per minggu. Senin, misalkan Sabtu Minggu libur, oke, hari hari weekday bikin konten. Itu harus untuk awal-awal ya. Kenapa? Karena saat kamu konsisten, yang pertama kamu akan di-notice sama orang-orang yang potensial followers kamu. Yang kedua, secara algoritma juga akan mendukung kamu, bahwa kamu kreator yang aktif. Yang kedua, sosialisasi, ini penting. Semakin ke sini saya semakin lihat bahwa banyak content creator baru yang cuek. Ya jadi, lihat orang di-follow, influencer lain, di-follow kreator lain, cuek gitu ya. Di DM cuek, di komen, diajak collab, cuek. Nah ini penting ya. Karena saat teman-teman bersosialisasi, teman-teman nanti bisa berpotensi dapetin traffic yang berbeda, atau dapetin potensi traffic baru dari kreator yang ingin ngajak kamu collab. Baru kita ngomongin monetisasi. Jadi duitnya teman-teman itu pada tahap ketiga, saat kamu udah melakukan tahap 1 dan 2. Jadi harus ingat ya, harus lakuin 1 dan 2 dulu baru nanti monetisasi. Dan yang keempat ini yang terakhir, eksistensi.
Kalau kamu sudah besar, kamu sudah menghasilkan, kamu sudah sosialisasi, kamu udah dikenal banyak orang, pertanyaannya adalah gimana caranya kamu bisa eksis? Gimana caranya kamu nggak besarnya itu 3 bulan pertama, 1 tahun pertama, tapi bisa seterusnya. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kamu masih eksis. Karena tantangannya di sana, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah membahas semua topik yang dia suka dan tidak fokus satu niche, ya. Ingat teman-teman kalau teman-teman mau besar jadi kreator, itu harus punya satu topik tertentu. Karena kalau misalkan saya bilang, siapa chef terbaik di Indonesia? Pasti muncul 3 nama di benak teman-teman. Siapa dokter kecantikan terbaik di Indonesia? Pasti muncul 3 nama terbaik di teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau diingat sama orang, itu biasanya yang diingat adalah 3 sampai 5 orang. Ya. Kalau misalkan saya bilang, sebutin 3 brand mobil terbaik, ya. Teman-teman pasti keluar beberapa nama brand, ya. Makanya saat mau diingat, saat teman-teman mau besar, teman-teman harus fokus di satu topik, ya. Karena nggak mungkin teman-teman bisa fokus di banyak topik, teman-teman bisa besar. Kecuali kalau namanya sebelumnya udah besar banget, ya. 4, teman-teman nggak belajar skill baru, ini penting, ya. Jadi untuk jadi content creator yang sukses, teman-teman harus bisa adaptasi ya dengan perkembangan zaman, karena ini juga PR yang saya alami teman-teman. Kalau dulu zaman saya itu zamannya besarnya pakai carousel, sekarang nggak bisa, sekarang eranya video. Makanya harus bikin video, harus belajar video editing, gimana caranya scripting, storytelling, sosial media marketing gimana, ada yang baru atau enggak. Nah, ini yang teman-teman harus pelajari. Karena kalau teman-teman nggak belajar skill baru, teman-teman pasti akan kalah dengan content creator yang lebih cepat adaptasi. Ya, walaupun topiknya sama, tapi teman-teman bisa disalip sama mereka. Makanya ini penting, Pak, ya. Nah, terkait detail-detail ini kita sudah bahas beberapa ya di video-video yang lain, teman-teman bisa cek. Tapi video ini adalah sedikit rangkuman buat teman-teman agar teman-teman nggak mengalami kesalahan yang dialami oleh content creator yang sebelumnya, ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang